Cambah ini sudah bisa kita gunakan, bisa digunakan untuk sayuran, dimasak, ditumis ataupun sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Nurhalis, tentunya di channel Nurhalis Bangka, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat dimanapun berada, pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat semua, yaitu tentang bagaimana cara membuat kecambah dengan sangat mudah. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini hingga selesai. Baik sahabat dimanapun berada, langsung saja kita ke pokok pembahasan kita, itu bagaimana cara membuat kecambah dengan mudah. Nah, bahan yang pertama yang kita butuhkan untuk membuat kecambah pastinya itu adalah kacang hijau seperti ini. Kurang lebih kacang hijaunya kita butuhkan 1 gelas, tetapi ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari sahabat-sahabat semuanya. Kemudian alat yang kita gunakan itu adalah mangkok kecil sebanyak 2 buah, kemudian keranjang kecil. Selanjutnya itu adalah kantong plastik yang berwarna gelap, biasa warna hitam. Dan kemudian kita juga membutuhkan air sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk cara membuat kecambahnya, yang pertama kita harus mencuci bersih kedelai ini. Kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian kita isi air ini, lalu kita bersihkan airnya seperti ini, kurang lebih sebanyak 2 kali. Airnya kita masukkan ke mangkok sini. Setelah itu kita tambahkan lagi airnya dan kita bersihkan kembali. Setelah kita bersihkan kacang hijaunya seperti ini, kurang lebih sebanyak 2 kali, selanjutnya kita kembali isikan air dan kita lakukan perendaman seperti ini. Nah, kacang hijau ini kita lakukan perendaman kurang lebih selama 10 jam. Nah, sekarang kita jam 6 dan nanti sore kita buang airnya, baru kita masukkan ke dalam keranjang ini. Nah, oleh karena itu kita tunggu dulu hingga 10 jam. Setelah dilakukan perendaman kurang lebih selama 10 jam, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita tiriskan kacang hijau yang sudah kita rendam. Ini kurang lebih. Ini ada kacang hijau yang sudah kita tiriskan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan kacang hijau ini ke dalam plastik hitam seperti ini. Kita tutup rapat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita tutup rapat, kemudian kacang hijau ini yang ada di dalam plastik ini kita simpan di tempat yang gelap, yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian selama 4 jam sekali itu kita lakukan penyiraman agar agar kacang hijau ini kecambahnya nanti akan tumbuh subur. Nah, kurang lebih selama 4 hari itu sudah bisa kita lakukan pemanenan.
Ini adalah hari pertama untuk penyiraman yang keempat. Kita lihat hasilnya. Ini sudah seperti ini untuk hari pertama untuk penyiraman yang keempat. Kita lakukan penyiraman dengan cara letakkan di sini. Selanjutnya kita siram rata untuk semua kecambah yang sudah hampir menjadi. Siram dengan air secukupnya. Oke, seperti ini sudah kita letakkan. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan kembali ke dalam plastik hitam. Lalu kita bungkus. Ini selanjutnya kita letakkan kembali di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ini adalah hari kedua untuk penyiraman keempat. Kita buka. Ini hasil pada hari kedua. Selanjutnya kita lakukan penyiraman lagi seperti biasa. Cukup kita siram secukupnya menggunakan air bersih. Ini setelah dilakukan penyiraman seperti biasa, kita masukkan kembali ke dalam plastik hitam dan kita ikat lagi bungkus seperti ini. Dan ini kita letakkan kembali di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, ini adalah hari ketiga untuk penyiraman yang keempat. Seperti biasa, kita akan mengupload untuk penyiraman terakhir pada hari tersebut. Ini adalah hari ketiga. Lihat, kita akan melakukan penyiraman untuk yang keempat. Nah, ini hasilnya untuk sampai sekarang. Kita akan siram seperti biasa. Sini, kita geser dulu. Ini udah lumayan. Ini besok nanti sudah bisa kita panen untuk hari keempatnya. Ini hari ketiga, tetap kita lakukan penyiraman seperti biasa. Siram, ini harus terkena semuanya. Pastikan airnya rata terkena oleh tanam kecambahnya. Ini, oke. Rasa cukup, dan kita masukkan kembali ke dalam plastiknya. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita panen, tapi kita tunggu besok agar lebih bagus lagi dan lebih subur untuk pertumbuhan kecambahnya. Sini dulu, kita ambil plastiknya, itu kita kembali masukkan ke dalam plastik. Nah, ini dan kita ikat lagi, kita tutup sampai full. Nah, ini kita masukkan lagi ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan besok adalah hari terakhir dan kita akan lihat hasilnya bagaimana. Baik, ini adalah hari keempat dan sudah kita lakukan penyiraman selama 3 kali penyiraman. Nah, selanjutnya ini adalah harusnya penyiraman keempat, tapi kita cukupkan untuk penyiramannya. Selanjutnya kita melakukan pemisahan, yaitu pemisahan kecambah dengan kulit kacang hijaunya. Kita buka dulu. Nah, ini hasilnya sudah berumur 4 hari.
dan sudah kita lakukan penyiraman sebanyak 3 kali untuk hari ini. Biasanya kita masukkan ke dalam bak ini, dan ini plastiknya sudah selesai kita gunakan. Dan ini biasanya kita pisahkan, kita tuangkan kecambahnya ke dalam bak ini. Nah, tuangkan semuanya. Ini bentuk kecambahnya sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan, kita tuangkan air hingga mengapung. Ini nanti kulitnya akan berada di bagian paling atas. Ini adalah kulitnya, ini kita pisahkan. Kita ambil kulitnya. Boleh kita pisahkan ini. Kita buang ini kulitnya. Setelah selesai memisahkan antara kulit dengan kecambahnya, maka kecambah ini sudah bisa kita gunakan. Bisa digunakan untuk sayuran dimasak, ditumis ataupun sebagainya. Juga bisa dibuat cemilan, itu dibuat gorengan. Nah, inilah cara membuat kecambah dengan sangat mudah tanpa ribet. Kita cukup menggunakan keranjang kecil seperti ini, kemudian kita cuci bersih, dan kemudian menggunakan menggunakan plastik hitam, dan kita bungkus, kemudian baru kita simpan di tempat yang gelap tanpa terkena sinar matahari langsung. Demikianlah mungkin informasi yang bisa kami berikan kepada sahabat semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum berlangganan di channel Nurholis Bangka untuk segera klik subscribe dan tombol loncengnya, karena dengan hanya demikian sahabatlah orang yang pertama tahu ketika ada video terbaru dari channel Nurholis Bangka. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.